Kita pada kesempatan kali ini masuk ke bab yang keenam, yakni sifat ruku' dan zikirnya, ruku' dan tasbihnya. Terkait dengan ruku', ulama 4 madhab telah bersepakat bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para imam, yakni imam mujtahid, hukumnya adalah rukun sholat. Dan rukun ruku' ini adalah ar-ruku'u wa tuma'ninatu fihi, ruku' dan tuma'ninah di dalam ruku'. Jadi ruku'nya menjadi rukun, tuma'ninahnya juga menjadi rukun. Jadi orang yang tidak ruku' di dalam sholat tidak sah sholatnya, pun tidak tuma'ninah di dalam sholat maka tidak sah sholatnya. Tertinggal perkara rukun di dalam sholat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi hanya bisa diulang lagi sholatnya. Orang sholat enggak ruku', enggak bisa diganti sujud sahwi, harus diulang lagi. Orang sholat tidak tuma'ninah, maka harus diulang sholatnya. Ya, sujud sahwi itu bukan untuk mengganti perkara wajib. Sujud sahwi bukan untuk mengganti perkara rukun, tapi sujud sahwi itu untuk mengganti perkara sunnah ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan. Dan yang kedua, untuk menutup keraguan-raguan ketika ragu jumlah rakaat di dalam sholat. Jadi harus dikoreksi ya Pak. Mengapa di madzhab Syafi'i kalau enggak kunut subuh karena lupa diganti dengan sujud sahwi? Dikarenakan kunut subuh bukan perkara rukun, tapi perkara min ab'adis shalah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi karena memang sujud sahwi bukan untuk mengganti perkara rukun. Ulama sepakat perkara rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini penegasannya begitu. Selanjutnya, bagaimana kaifiyat? Nah, karena kita bicara sifat sholat, kalau bicara sifat sholat itu bicara kaifiyah, tentang tata cara ruku' tersebut. Pada umumnya ulama tidak banyak berbeda pendapat. Khilafiyahnya agak kurang. Beda dengan kajian kita sebelumnya, masalah bismillah bersama al-fatihah misalnya. Ada perbedaan pendapat. Tapi terkait dengan ruku', tata caranya ulama lebih banyak bersepakat. Yang pertama, disunnahkan bertakbir dan mengangkat tangan sebelum ruku'. Takbirnya, takbir intiqal, itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangan sebelum ruku' juga hukumnya sunnah. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya An-Nabna Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Abdullah bin Umar, idza dakhala fi sholati kabbar wa rafa'a yadayhi, apabila beliau masuk ke dalam salat maka beliau bertakbir, yakni takbiratul ihram, dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, pun begitu ruku' beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu rafa'a yadayhi, dan ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Jadi 3 tempat ini, takbiratul ihram, ruku' dan bangun dari ruku', dan ditambahkan di posisi keempat wa idza qama min rak'atain rafa'a yadayhi, dan apabila bangun dari 2 rakaat bagi salat yang ada tasyahud awalnya, bangun dari 2 rakaat rafa'a yadayhi, dan juga beliau mengangkat kedua tangannya. Dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngangkat tangan kayak gitu tuh Abdullah bin Umar mencontoh Nabi. Jadi hadis ini menyampaikan tentang salatnya Abdullah bin Umar, tetapi marfu' yang diamalkan oleh Abdullah bin Umar itu sampai disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah penyebab khilafiyah itu di situ, Pak. Karena semua hadis itu sandarannya adalah sahabat Nabi. Yang diamalkan sahabat ngacu kepada Nabi. Yang didengar sahabat dari Nabi.
yang dilihat sahabat dari Nabi. Sahabat enggak satu, sahabat itu banyak sekali. Di khilafiyah itu secara sederhana saya katakan memang sudah jadi setting, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari perencanaan. Artinya Allah ingin sampaikan berbeda pendapat itu sudah takdir. Jadi kalau kita menolak berbeda pendapat, namanya kita menolak takdir namanya. Makanya hukum alam, orang yang ingin satu pendapat biasanya akan berbenturan. Selalu ada benturan ketika orang ingin orang sependapat dengan dia. Karena itu bertentangan dengan hukum alam, sunnatullah. Bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih berambisi untuk menyeragamkan, maka itulah muncul permusuhan. Makanya saya agak sedih saya mendengar kabar ada ulama moderat di Suriah yang dibom di Damaskus ya, ulama moderat Damaskus beberapa hari belakangan dibom di mobilnya. Jadi pasang bom. Jadi di Damaskus itu sudah terlalu banyak Pak ulama moderat yang menjadi penengah lalu dikafirkan lantas kemudian dibunuh. Syekh Al-Buti dulu ya, sebelum perang Suriah juga Syekh Al-Buti yang coba menengahi berbagai macam perbedaan pendapat malah dibunuh. Makanya enggak akan pernah selesai perang di Timur Tengah itu selama umat Islam masih berpikir kesamaan pendapat, keseragaman pendapat. Orang harus sependapat dengan dia, kalau enggak sependapat dengan dia kafir. Makanya di Indonesia ini juga kita harus mengantisipasinya, paham-paham yang merasa surga udah kapelingan dia sendiri. Ini harus diantisipasi, Pak. Yang merasa kebenaran itu milik dia sendiri. Seakan-akan dia sudah menuhankan dirinya. Itu hati-hati sekali. Karena mengapa? Kelompok beginilah yang gampang mengkafirkan. Itulah yang kemudian memicu perang Timur Tengah. Kan sesama umat Islam tuh. Bayangkan ulama-ulama yang moderat, hanya gara-gara moderat kemudian dikafirkan. Sampai sedemikian rupa. Sampai sekarang nggak selesai-selesai perang Timur Tengah itu. Israelnya joget-joget gitu. Israelnya malah kesenangan karena nggak ada yang memerangi Israel. Semua orang perang saudara kan. Arab Saudi malah perang sama Yaman begitu. Suriah perang, Irak perang, Libya perang, Afghanistan perang. Palestina nggak nyatu antara Hamas sama Fatah. Yahudinya joget-joget. Mereka kecil negaranya tapi mereka berani karena umat Islam tidak berperang dengan mereka. Umat Islam malah perang saudara. Kuncinya apa permasalahannya? Karena ingin menyeragamkan pendapat. Itu harus kita antisipasi sekali. Makanya ada buku ini, sifat sholat Nabi menurut 4 madhab. Tidak ada versi tunggal. Karena jangan sampai kita ngacunya hanya ke pendapat satu orang. Al-Albani misalnya. Sifat sholat Nabi Al-Albani. Sifat wudhu Nabi Al-Albani. Ujung-ujungnya selain kayak gini bid'ah. Nah itu bahaya. Baik, bertakbir dan mengangkat tangan sebelum rukuk. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 697 dan Musnad Imam Ahmad 6046. Selanjutnya membungkukkan badan dan meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Membungkukkan badan dan meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Ini di posisinya tunggal. Jangan di paha, jangan di betis telapak tangan kita, tapi letakkan di lutut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Humaid annahu qal, sesungguhnya dia berkata, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajarkan kepada kalian, kata Abu Humaid, tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul raka'a, beliau ruku', fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, beliau meletakkan kedua tangannya atau kedua telapak tangannya ala rukbatai, di kedua lututnya, ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan kedua telapak tangannya mencengkram kedua lututnya. Nah, jadi kalau megang lutut itu Pak, direnggangkan jari-jari ini seperti mencengkram, jangan dirapatkan, jangan dibetis. Karena ada saja saya lihat orang rukuk tangannya di betis atau tangannya di paha, tapi letakkan di lutut seperti mencengkram, seperti saja ya, ka'annahu qabidun 'alaihima wa wattara yadayhi fanahahuma an jambayh, dan merenggangkan kedua tangan
dilonggarkan dari kedua sisi lambung. Jadi jangan merapat ke dalam, longgarkan saja secara proporsional. Nanti kita ambil prakteknya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 828, Sunan At-Tirmidzi 260, Abu Dawud 730, Musnad Imam Ahmad 862, kemudian Ad-Darimi 1307. Sekali lagi Musnad Imam Ahmad 23088 ya. Ibnu Majah 862. Baik, selanjutnya faedah raka'a, ini keterangan tambahannya. Nabi itu kalau ruku' amkana kafaihina, langsung nyebut telapak tangan. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya mirukbataihi, di kedua lututnya, wa farraja baina asabi'ihi, dan merenggangkan jari-jari tangannya. Ini lebih detail lagi nyebutnya, merenggangkan jari-jari tangannya. Sunan Abi Dawud nomor 730. Kemudian yang berikutnya wajib tumakninah. Wajib tumakninah ketika ruku'. Tumakninah itu bukan hati. Tumakninah itu tubuh. Tumakninah itu bahasa kitanya begini, Pak. Sukunun ba'da harokatin. Diam, tenang, tidak bergerak-gerak setelah melakukan gerakan. Biqadri subhanallah. Seukuran ucapan subhanallah. Minimal 4-5 detik. Subhanallah, nggak nyampe 5 detik itu. Paling cuma 3 detik saja. Itu yang disebut dengan tumakninah. Tumakninah beda dengan khusyuk. Kalau khusyuk itu di hati. Untung khusyuk tidak jadi rukun salat. Kalau khusyuk jadi rukun salat, nggak diterima salat kita. Karena salat mikirin pekerjaan. Salat mikirin makan karena lapar gitu ya. Salat mikirin politik misalnya. Salat mikirin macam-macam, kebayang-bayang yang ini itu, biasgolim minad dunia, kesibukan dunia. Untung khusyuk bukan rukun salat. Rukun salat itu adalah tumakninah. Tenang sebentar setelah melakukan gerakan. Jadi kalau orang ruku itu goyang-goyang begini, walaupun sampai 5 menit, tidak sah salatnya. Karena tidak tumakninah. Tumakninah itu tenang. Walaupun saya memperhatikan salatnya orang Indonesia paling tumakninah dibandingkan dengan orang Arab sekalipun. Paling tumakninah, Pak. Orang Indonesia itulah yang paling sungkan lewat depan orang sholat. Orang Indonesia. Coba kalau kita ke Arab Saudi ya, ke Mekah Madinah. Orang Arab itu kan sholat ngusap-ngusap muka gitu. Apalagi orang Afrika main lengkahin aja orang sholat. Kadang-kadang emak-emak melengkahin bapak-bapak kan begitu. Jadi kita tuh paling tumanina. Makanya orang Indonesia itu mungkin karena faktor pembelajaran sejak kecil ya. Jadi nggak boleh melengkahin orang sholat, nggak boleh lewat depan orang sholat gitu. Pembelajarannya sedemikian rupa paling tertib. Kalau dibandingkan, makanya kata orang-orang di sana, orang Indonesia itu paling bagus, paling sopan, paling tumakninah, dan hampir tiap tahun Indonesia itu mendapatkan penghargaan penyelenggara haji terbaik. Setiap tahun hampir mendapatkan penghargaan penyelenggara haji terbaik. Diukur dari pemerintahnya maupun bagaimana jamaahnya berperilaku di sana. Paling sopan, nggak suka berantem dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan tentang tumakninah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi masuk masjid. Beliau masuk masjid, masuk juga fadakhala rajulun, masuk juga seorang laki-laki, tapi enggak disebut namanya siapa. Fasallama, laki-laki itu mengerjakan salat. Lalu mengerjakan salat, selesai salat fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda. Dia mengucapkan salam kepada Nabi, lantas kemudian Nabi menjawab salamnya. Selesai salat mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi menjawab salamnya. Waqala, lantas Nabi bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, balik lagi kamu, ulangi lagi salatmu karena engkau belum salat. Kemudian faraja'a yusalli kama shalla.
Orang ini sholat, kemudian dia mengulangi sholatnya seperti yang dikerjakan di awal. Tsumma jaa, kemudian dia mendatangi Nabi lagi, fasallama, kemudian dia ngucap salam lagi. Kemudian faqala, Nabi menjawab salamnya lantas bersabda lagi, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Salatan, sampai 3 kali. Jadi ngulangnya sampai 3 kali orang ini. Faqala, kemudian orang ini berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairuhu fa'allimni. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, kata si fulan ini, ma uhsinu ghairuhu, aku enggak tahu lagi ya Rasul salat yang lebih bagus dari yang kukerjakan tadi. Kalau ada, fa'allimni, tolong ajari aku. Ya udah 3 kali sholat Pak, masih ngulang juga. Tolong ajari aku. Kemudian faqala, Nabi bersabda, idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Tsumaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah apa saja yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukuklah, kata Nabi, sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam rukuk. Ini masalahnya. Orang ini rukuk tapi enggak tumakninah. Salatnya kayak ayam matok makanan, Pak. Tek 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 tek, macam begitu. Ngebut. Kan ada tarawih 23 rakaat cuma 11 menit kan? Saking ngebutnya misalnya, tidak tumakninah. Jadi bagus, tarawih 23 rakaat itu bagus. Mengapa bagus? Karena 4 mazhab sepakat begitu. Tarawih itu kan kalau kata Imam Hanafi 20 rakaat. Kata Imam Maliki 36 rakaat. Kata Imam Hambali 20 kata Imam Syafi'i 20 rakaat. Kata Imam Hambali 20 rakaat. Tarawih itu memang bagusnya segitu. Kalau saya ditanya Ustaz, bagus mana 20 sama 8? Ya bagus 20. Karena lebih banyak hitungannya dan itulah yang dikerjakan. Ijma'nya ulama. Termasuk yang dikerjakan di zaman sahabat. Ijma'nya sahabat juga begitu, 20 rakaat. Karena Nabi itu mengerjakan 8 dan 12. Jadi totalnya 20 rakaat. Maka ulama 4 mazhab, Pak, tidak ada yang memfatwakan di bawah itu. Tapi boleh 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir. Tapi walaupun 23 jangan ngebut. Mentang-mentang 23 karena malas kan? Karena malas ngebut sholatnya, itu yang jangan. Karena kalau ngebut sholatnya tidak tumakninah, tidak sah sholatnya. Jadi walaupun sampai 100 rakaat percuma. Karena tidak tumakninah. Jadi sholat itu sudah menjadi rukun, harus tumakninah. Kalau nggak sanggup 23 ya kerjakan yang 11. Yang penting semua tumakninah. Jadi kalau 23 rakaat ngebut sama 11 rakaat tumakninah, mending 11 rakaat tapi tumakninah. Tapi kalau pengen 23 rakaat tumakninah lebih bagus, karena di Masjidil Haram juga 23 rakaat. Bacaannya 1 juz 1 malam. Kalau malam-malam ganjil 4 juz. Kita sholat segitu mah gempor, Pak. Di masjid kita ini 20 rakaat 1 juz. Sepi tarawihnya, yakin sama saya. Banyak yang enggak berangkat tarawehan. Jadi kuncinya, masalahnya mengapa orang ini suruh ngulangi sholat, bukan masalah bacaannya ternyata. Karena rukuknya tidak tumakninah, i'tidalnya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, dan duduk di antara 2 sujudnya tidak tumakninah. Hadis ini Sahih Al-Bukhari nomor 757 dan Sahih Muslim 397. Sahih muttafaqun alaih. Baik, ada hadis yang juga bagus banget ini, memperingatkan kita, aswa'un nasi sariqatan. Sejelek-jelek manusia itu, kata Nabi, adalah yang mencuri. Alladzi yasriku salatah, yakni yang mencuri salatnya sendiri. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku salatah? Yang dikatakan nyuri salat itu apa? Nabi menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha
yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Rukuk terburu-buru, sujud terburu-buru. Maka itulah seburuk-buruknya pencuri, yakni yang mencuri di dalam salatnya. Sunan Ad-Darimi nomor 1328, Musnad Imam Ahmad nomor urut hadis 22.136. Baik, meratakan punggung ketika rukuk. Nabi bersabda, la tujzi'u salatun. Tidak boleh salat, tidak memadai salat, la yuqimu rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Seseorang yang tidak meratakan tulang belakangnya ketika rukuk dan ketika sujud. Enggak usah bingung meratakan tulang belakang, Pak. Yang penting telapak tangan di lutut rata tulang belakangnya. Tapi kalau bapak-bapak menaruhnya di betis, bengkok tulang belakang itu. Makanya orang sholat itu kan sehat. Karena mengapa? Sendi-sendinya olahraga. Sehat semua. Saraf-sarafnya olahraga. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah 870, Sunan At-Tirmidzi 265. Dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Selanjutnya, posisi kepala lurus. Tidak terlalu nunduk, tidak terlalu mendongak waktu ruku itu, diusahakan lurus. Keterangannya begini, wa kana idza raka'a, Nabi itu kalau ruku' lam yushis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Beliau tidak terlalu menundukkan kepala dan tidak terlalu mendongakkan kepala. Nunduk tidak, nunduk betul tidak, mendongak juga tidak, walakin baina dzalik, tetapi ada di antara keduanya. Sahih Muslim nomor 498, At-Tirmidzi 260, Sunan Abi Daud 783, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ini gambaran tata cara ruku'. Saya coba praktekkan. Oh, ini ada yang lepas. Kelihatan situ. Jadi tata cara ruku', ini bajunya nggak punya kantong ini, Pak. Jadi nggak bisa dikantongin. Sebentar. Jadi ketika kita ruku' disunahkan bertakbir. Disunahkan bertakbir. Kalau di madzhab Syafi'i ngangkat takbir selalu begini, ke atas ya, Pak. Dengan ibham, kedua telapak ke kedua jempol tangan, syahmata udunai, menyentuh tempat anting-anting. Kalau kita di luar shop, sholatnya tidak dalam shop artinya, maka bukalah kelek kita ini, direnggangkan ke samping tangan kita, seperti sholat sunnah atau sholat yang berjarak. Tapi kalau dalam shop ya jangan begini, karena kena muka orang nantinya. Kalau dalam barisan dalam shop, rapatkan sikunya, ditarik ke dalam lagi agar tidak mengenai. Kalau di madzhab Hambali begini, selalu ngangkat tangan, disunahkan. Kecuali madzhab Hanafi. Kalau di madzhab Hanafi ngangkat tangan sekali aja, takbiratul ihram saja. Tapi kalau di madzhab Syafi'i, madzhab Hambali selalu ngangkat tangan. Cuman beda begini. Hanya dua itu khilafiyahnya. Jadi jangan begini. Tidak ada fatwa yang disandarkan kepada ulama madzhab yang di depan dada begini. Apalagi yang begini, Pak. Gitu ya. Itu macam-macam, main-main. Yang benar itu nah begini. Jari tangan di atas bahu sedikit, atau yang begini. Itu bedanya. Kalau mazhab Syafi'i jarinya renggang, kalau mazhab Hambali jarinya rapat. Itu saja khilafiyahnya. Jadi ketika kita ruku', Allahu Akbar, kemudian kita ruku', letakkan tangan di kedua lutut kita. Nah, jarinya renggang begini. Jarinya renggang, letakkan tangan di kedua lutut. Kepalanya tidak terlalu nunduk begini, tidak juga terlalu ngangkat begini, tapi walakin baina dzalik, proporsional saja. Kalau sudah macam begini, dengan sendirinya tulang belakang kita menjadi rata. Kalau bisa di ronsen itu kelihatan rata tulang belakangnya. Ya kalau punggungnya banyak lemak, ya kayak membongkok dia, tapi tulang menjadi rata. Dan lakukan secara tumakninah. Makanya kalau kita membaca tasbih 3 kali, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih,
3 kali, itu sudah mencukupi tumak ninahnya. Sekali saja sudah mencukupi tumak ninah itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu sudah mencapai 10 detik. Jadi dia sudah tumak ninah. Yang penting jangan bergoyang-goyang. Kalau kepalanya bergerak-gerak, maka dia tidak tumak ninah. Badannya bergerak. Kecuali orang yang sudah kena sindrom ya. Penyakit gangguan saraf yang selalu bergerak misalnya. Baik, sebelum tanya jawab saya selesaikan saja bab sifat ruku ini ke tasbihnya dulu ya Pak. Biar rekamannya menyatu maksud saya. Sekarang apa bacaan ketika ruku'? Ulama 3 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat membaca tasbih ruku' hukumnya sunnah. Membaca tasbih ruku' itu hukumnya sunnah. Jadi enggak wajib bacaannya, ruku'nya saja yang wajib. Kalau pendapat Imam Hambali, tasbih ruku' itu wajib sekali. Ini khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Dan ulama 4 madhab sepakat. Ulama 4 madhab sepakat, zikir di ruku' itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. 4 madhab sepakat. Zikir ruku' itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Yang paling recommended. Yang diamalkan 4 madhab. Dan ulama 4 madhab juga sepakat, selain lafaz ini, ada lafaz yang lain juga, yang boleh diamalkan. Tapi yang paling sering diamalkan Nabi, para sahabat, dan tabi'in adalah Subhana Rabbiyal Azim. Kita kalau sudah fatwa 4 madhab itu Pak, nggak bisa berkutik. Karena mereka ulama tabi'in. Seperti yang pernah saya sampaikan, paradigma fatwa ulama mujtahid itu konteks. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, historis. Karena mereka berinteraksi langsung dengan madrasah-madrasah para sahabat. Dengan murid-muridnya sahabat, dengan keturunan sahabat. Makanya mereka lebih sahih dan terpercaya fatwa agamanya. Tapi kalau orang akhir zaman ini paradigmanya bukan konteks tapi teks, hanya membaca buku ke buku saja, kitab ke kitab saja. Itu bedanya. Makanya sering saya sampaikan, jangan mengikuti fatwa ulama sekarang. Kalau ulama sekarang fatwanya bertentangan dengan ulama zaman awal. Apalagi ulama zaman sekarang membatalkan fatwa-fatwa ulama zaman awal. Dengan satu slogan, jangan taklid sama orang. Langsung saja Quran dan Sunnah. Itu bahaya Pak. Itu kamuflase itu. Kita nggak usah ikut fatwa ulama, langsung saja Quran dan Sunnah. Itu penipuan sebetulnya. Mengapa penipuan? Kapasitas yang ngomong langsung ke Quran dan Sunnah itu berbahaya. Kalau yang ngomong saya, bapak-bapak jamaah Nurul Huda, mulai hari ini kita langsung Quran dan Sunnah. Nggak usah lagi ngikutin fatwa ulama. Sebetulnya saya bukan bicara kebenaran, tapi saya sedang menipu bapak-bapak. Mengapa menipu? Karena kapasitas saya tidak lebih hebat dari Imam Syafi'i. Mungkin saya ini kalau dibandingkan sama Imam Syafi'i, ilmu saya cuma setetes, ilmunya Imam Syafi'i seluas lautan. Kalau dibandingkan dengan anggota tubuh mungkin seujung kulat kukunya Imam Syafi'i. Kalaupun ada kulatnya. Jadi bahaya sekali pernyataan itu. Dan sering saya dengar di Bandar Lampung ini. Bahkan yang ngomong begitu gelarnya insinyur. Nggak ngepas kan. Mondok aja nggak pernah gitu maksud saya. Kalau gelarnya dokter Randes. Ditanya jurusannya apa sekolahnya. Matematika dulu. Di Unila umpamanya. Itu bahaya betul itu. Bicara begitu bahaya sekali. Tapi kan kalau kita rujukan fatwa 4 madhab. Karena mengapa? Kualifikasinya teruji selama 14 abad. Jadi sudah ulama berbagai macam generasi sudah sedemikian rupa. Makanya saya selalu mengkritisi apa-apa orang ngatasnamakan Al-Albani. Karena Al-Albani itu baru meninggal kan tahun 1999 baru wafat. Iya dia ulama, tapi ulama kontemporer. Zaman sekarang. Enggak mungkin gara-gara fatwa Al-Albani ulama 4 madhab salah semua, Pak. Inilah kontraproduktifnya muncul sekarang ini kelompok yang gampang sekali menyalahkan. Karena ngapa? Dia nggak pernah mengambil fatwa ulama zaman awal. Jadi yang disebut dengan salafi, salafus solih itu, ulama salaf misalnya, salafus solih, salafi,
Yang dikatakan salafi itu ya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Makanya kalau orang ngaku salafi tapi pakainya Al-Albani, bukan salafi. Karena salafi sebenarnya itu pakai Imam Hanafi. Kalau kita ditanya, Bapak madhabnya apa? Syafi'i. Nah itu salafi itu. Bapak madhabnya apa? Imam Hambali. Itu salafi. Bapak madhabnya apa? Imam Hanafi. Itu salafi. Bapak ngikut fatwa siapa? Al-Albani. Bukan salafi. Karena dia ulama kholaf zaman sekarang. Bahkan ada yang mengatakan kholaf pun nggak masuk lagi. Subhanallah. Baik, saya lanjutkan. Ada beberapa macam zikir ketika kita ruku'. Zikir yang pertama tadi, yang subhana rabbil azim. Wa bihamdihnya sudah masuk ke khilafiyah lagi nantinya. Tentang subhana rabbil azim ini latar belakangnya, yakni ketika turun firman Allah surah Al-Waqiah ayat 74 dan ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Lamma nazalat. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi langsung komentar ketika turun ayat ini. Dan Jibril datang menyampaikan ayat. Sedang di tengah sahabat. Kemudian Nabi berkomentar, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ayat ini dalam ruku kalian. Jadikan ayat ini dalam ruku kalian. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, kan nggak boleh membaca Quran dalam ruku. Engkau melarang kami. Kata Nabi, caranya begini, bukan baca fasabbih bismi rabbikal azim, tapi ucapkanlah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih talatan. Ucapkanlah maha suci Rabbiya Rabbku al-azim yang maha agung, wa bihamdih dan segala puji baginya. 3 kali. Hadis ini terkait dengan surah Al-Waqiah. Keterangan ini terkait dengan surah Al-Waqiah ayat 74 dan ayat 96 dan tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 869, Ibnu Majah 887, Musnad Imam Ahmad 16.961, bisanadin jayyidin dengan isnad yang jayyid atau yang sahih. Lalu dikuatkan dari hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah, shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia salat bersama Nabi, fakana yaqulu fi ruku'ihi, Nabi mengucapkan di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim. Sahih Muslim nomor 772, At-Tirmidzi 262, An-Nasa'i 1008 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ini yang pertama. Diamalkan langsung oleh 4 madhab. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. 4 madhab. Subhana rabbil azimnya ya Pak. 4 madhab itu subhana rabbil azimnya. Nah yang wa bihamdihnya di madhab Syafi'i. Yang wa bihamdi. Jadi subhana rabbil azimi wa bihamdih. Ini paling recommended. Yang pertama. Nah yang kedua, ada bacaan ruku yang kedua. Jadi kalau kita mendengar yang kedua ini nggak salah, karena diamalkan Nabi juga. Walaupun tidak populer di 4 madhab. Tidak populer diamalkan, tapi populer di pengetahuan. Yakni membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah ini dari Aisyah hadisnya. Nah, ini bisa ketebak oleh kita. Mengapa kak subhana rabbil azimi wa bihamdih yang populer, bukan subhanakallahumma? Sebabnya begini, yang subhana rabbil azim itu paling sering diamalkan Nabi di masjid. Jadi sahabat banyak mendengarnya. Maka itu yang populer. Yang subhanakallahumma paling sering diamalkan Nabi di rumah. Maka Aisyah yang menyebutkannya. Karena di rumah, kan Aisyah nggak ke masjid sholatnya. Aisyah sholat di rumah. Nabi sedang sholat sunnah di rumah, Nabi mengeraskan bacaan, tidak memakai subhana rabbil azim, lebih sering subhanakallahumma. Nah, itulah bedanya Pak. Makanya yang populer di sahabat subhana rabbil azim, tapi yang populer di istri Nabi subhanakallahumma. Nah, begitu cara kita membedakannya. Dari Aisyah dia berkata, annaha qalat, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwasanya Nabi memperbanyak, kalimatnya yuktiru, memperbanyak. Makanya kita harus lihat backgroundnya, yang ngomong siapa? Aisyah, berarti di rumah.
memperbanyak ayaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Beliau baca dalam ruku' dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika, segala puji bagi engkau, Allahumma ghfirli, ampunilah dosaku. Dia ada doanya. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 817, 4967, dan Sahih Muslim 484. Sahih muttafaqun alaih. Makanya banyak umat Islam mengamalkan yang ini Pak juga, karena alasan disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih muttafaqun alaih. Jadi kalau dalam persoalan hadis ini enggak meragukan, ini sahih kelas 1. Tinggal mengapa kok kita muncul tanda tanya kan? Mengapa ya kok yang populer yang subhanarabbil azim bahkan di kalangan ulama? Oh, karena faktor historisnya begitu. Di masjid Nabi biasa begini, di rumah beliau biasa begini. Lihat keterangannya dari siapa. Selanjutnya yang ketiga, Nabi membaca zikir rukuk begini. Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasa'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Saya enggak hafal kalau yang ketiga ini, membaca ini Pak. Makanya tadi sehebat-hebat ustadz zaman sekarang tetap ngebaca kitab, baca buku. Kalau ulama zaman dahulu enggak membaca karena dia yang ngarang soalnya. Dia yang nulis. Imam Bukhari itu enggak akan nulis kitab Sahih Bukhari kalau belum hafal. Subhanallah. Jadi ulama itu begitu. Memang betul-betul warasatul anbiya. Jadi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Asal jangan kebablasan aja. Wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mengapa jadi buka puasa kita ya? Takut bablas saja ini. Hadisnya sahih juga. Sahih Muslim 771. At-Tirmidzi 266. Ada ulama berpendapat yang subhanarabbil azim tadi tambahkan ini. Tambahkan doa ini. Tambahkan zikir ini. Kalau hafal Pak, silakan diamalkan. Boleh diamalkan sedemikian rupa. Selanjutnya yang keempat dari Aisyah ini. Nabi juga kata Aisyah, tapi kalimatnya bukan yuksiru, bukan memperbanyak. Tapi anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi juga pernah kata Aisyah membaca dalam ruku' dan sujudnya subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Kalau zikir witir itu kan subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Ini rabbunanya aja yang tidak ada. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Waktu ruku dan sujud. Sekali-kali bolehlah Pak membaca ini. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Hadisnya sahih, Sahih Muslim 487. Kemudian An-Nasa'i 1048, Abu Daud 872. Baik, yang kelima ini. Yang kelima terakhir ya. Nabi pernah membaca di dalam ruku'nya dari Auf bin Malik Al-Asja'i. Jadi dia berkata, "Kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berdiri bersama Rasul salat. Tsumma raka'a bi qadri qiyamihi, beliau rukuk selama waktu berdiri. Yaqulu fi ruku'ihi, dan membaca dalam rukuknya subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhamah. Maha suci Allah dzil jabarut, yang memiliki kekuasaan yang memaksa, wal malakut kerajaan, wal kibriya kebesaran dan kesombongan, wal adhamah serta keagungan. Makanya orang kalau berkuasa sombong bin songong. Kemudian diktator. Itu sudah menggantikan hak Allah, Pak. Jadi orang berkuasa itu tidak boleh terlalu diktator. Kawan dikekep, lawan dijejek. Enggak boleh. Karena ngapa, hidup ini enggak lama. Udah ada contohnya. Kawan dikekep, lawan dijejek itu Firaun.
Jadi bertentangan sama rukuknya sendiri. Tidak boleh. Karena berpuasa itu tidak lama. Toh kita juga bakal mati. Betul nggak kira-kira? Makanya saya sering ingatkan sama ketua-ketua RT. Mohon maaf kalau ada ketua RT. Kalau masalah pilkada itu nggak usah musuhan sama rakyat. Karena ngapa? Tetanggaan tuh selamanya. Betul nggak kira-kira Pak? Sedangkan yang jadi wali kota itu silih berganti. Yang jadi gubernur itu silih berganti. Yang jadi presiden silih berganti. Jangan sampai kemudian saling ngancem. Waduh, satu sama lain. Saling ngancem. Saling ngejejek. Karena memang paradigmanya salah begitu. Paradigma kepemimpinan itu sebagai pelayan. Makanya Nabi mengingatkan Abu Dzar Al-Ghifari, sudahlah, enggak usah nyari jabatan, kata Nabi. Lu ngapa ya Rasul? Innaha amanah wa innaha nadama. Jabatan itu amanah. Dan jabatan itu akan menjadi sesalan pada akhirat, di akhirat nantinya. Makanya sebetulnya penyakit manusia ya Pak, enggak ada puas-puasnya berpuasa. Sudah jadi lurah pengen jadi camat. Sudah jadi camat pengen jadi wali kota. Sudah jadi wali kota pengen jadi gubernur. Sudah jadi gubernur pengen jadi menteri. Sudah jadi menteri pengen jadi presiden. Sudah jadi presiden jangan-jangan pengen jadi nabi dia Pak. Enggak ada puas-puasnya. Makanya saya lihat manusia itu kok enggak ada puas-puasnya. Seperti ambisi terus. Dia sudah jadi presiden. Gupek lagi mikir gimana kalau enggak bininya, anaknya yang gantiin jadi presiden. Seperti manusia enggak ada puas. Padahal jabatan itu akan menjadi sesalan nantinya. Nah ini termasuk kalimat zikir sujud ruku ini. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhamah. Tapi ini juga jadi zikir ini Pak. Ada anggota dewan nanya, Ustadz apa zikirnya biar kepilih dari anggota dewan? Ini zikirnya. Tapi nggak boleh dicatat Pak, harus dihafal aja. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhamah. Habis pemilihan dia datang lagi, Ustadz, udah tak amalin kata dia. Saya nggak jadi. Yang jadi siapa? Teman saya, kompetitornya. Dia lebih banyak mengamalkannya. Bapak cuma 100, nah dia 1000 mengamalkan, maka dia jadi kata saya. Artinya memang tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kajian kita tentang sifat salat Nabi. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Silakan Pak, kalau ada. Pertanyaannya basic, bebas. Ini jam berapa ini? Sudah suruk belum? Oh, belum. Dikit lagi Pak, silakan. Masih ada waktu. Ya, saya Ustadz Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 5 rukun qauli di dalam sholat. 5 rukun qauli. Ini kalau enggak diucapkan maka tidak sah sholatnya. Apa rukun qauli? 1, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir itu rukun qauli. Jadi harus diucapkan dengan lisan. Enggak boleh mingkem. Enggak boleh dalam hati Pak. Karena hati itu zikir. Yang disebut bacaan itu pakai lisan. Walaupun tidak bersuara. Bihaitsu tusmi'u nafsik. Terdengar oleh telingamu sendiri, ya, maksimalnya. Yang kedua, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Itu rukun salat, harus dibaca. Jadi komat kamit mulutnya itu. Jadi nggak boleh nutup mulutnya. Kalau nutup dia berarti nggak baca. Berarti tidak sah salatnya, walaupun di hati dia baca. Beda kalau kita membaca Quran sama baca buku. Kalau membaca buku kan bisa mingkem tapi membaca kita. Tapi kalau bacaan sholat, dikatakan bacaan itu, dia harus diucapkan dengan lisan. Selanjutnya tasahud akhir. Tahiyat ya, tasahud atau tahiyat. Itu harus diucapkan dengan lisan. Kemudian yang keempat, salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Sholawatnya itu, sholawat kepada Nabi itu rukun qauli, ucapkan dengan lisan. Dan yang kelima, salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Itu rukun qauli. Jadi kalau nggak diucapkan tidak sah sholatnya. Dan sebaiknya semua zikir dalam sholat ucapkan dengan lisan. Subhanarabbil azim wa bihamdi, ucapkan dengan lisan. Walaupun jangan terdengar orang. Karena kalau terdengar yang di samping saja ngeganggu orang, Pak. Subhan. Kedengaran itu ngeganggu. Ngeganggunya gini, yang di samping terkontaminasi, mau nggak mau kan? Akhirnya jadi nggak khusyuk dianya. Terkontaminasi suara di sampingnya. Jadi cukup diri kita saja yang mendengarnya. Di pertanyaannya terkait dengan bacaan dalam sholat, wajib diucapkan dengan lisan. Qomat kamit artinya begitu. Baik, masih ada? Silakan. Saya tuntaskan saja ya Pak, sebelum kita tutup. Baik, ada catatan tambahan yang perlu ditegaskan. Satu, ulama bersepakat boleh menggabungkan 5 macam bacaan ruku tadi. Jadi satu bacaan dalam ruku. Di 5-5-nya Pak dihafal, baca semua. Zikirnya boleh. Kelima-limanya. Atau memilih salah satunya. Tapi kalau dalam sholat berjamaah jangan. Kelamaan. Saya pernah sholat, saya nggak kenal orang itu. Tapi dia sholatnya lama betul rukunya. Di hati itu gedeknya bukan main saja. Rukuknya lama, sujudnya lama betul Pak. Lama sekali. Jadi kemungkinan dia sholat itu asar saja 15 menit. Saking lamanya gitu. Masalahnya kan nggak ada suaranya. Jadi kita ngelamun, yang mikirin utang kepikir utang tuh. Kemana-mana pikiran itu. Jadi kalau sholat berjamaah itu jangan kelamaan memang. Proporsional saja. Selanjutnya, dilarang membaca Al-Quran ketika ruku'. Dilarang membaca Al-Quran ketika ruku'. Keterangannya begini. Dari Ali karamallahu wajhah, dia berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'ani wa ana raki'un aw sajidun. Telah melarangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari membaca Al-Qur'an wa ana raki'un, sedangkan aku dalam keadaan ruku', au sajidun, dan dalam keadaan sujud. Dilarang membaca Al-Qur'an dalam ruku' dan sujud. Apa sebabnya? Wallahu a'lam bishawab. Banyak hal yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Sebab musababnya Pak. Tapi kemungkinan besar ada hikmahnya di balik itu semua. Kan banyak hal yang tidak dijelaskan. Karena sifat ajaran Islam ini kan mutaba'ah, ikut Nabi. Kayak pertanyaan, ngapa sholat zuhur itu sir, tapi sholat isya itu jahar? Jawaban yang paling benar, karena itulah yang dicontohkan Nabi. Titik, selesai. Jadi Nabi nggak sampaikan, saya mensirkan bacaan gara-gara ini. Nggak disebutkan Nabi. Saya menjaharkan bacaan gara-gara ini. Nggak disebutkan. Tapi hikmahnya pasti ada. Karena tidak ada yang sia-sia yang dikerjakan itu. Sama kayak contoh misalnya Nabi istinsak. Istinsak, ngisap air ke hidung. Ya seiring dengan waktu baru tahu kan kita. Ternyata ngisap air ke hidung itu olahraga saraf. Orang yang rajin istinsak insya Allah nggak akan kena stroke. Tapi jangan dibalik logikanya, berarti yang stroke nggak pernah istinsak. Jangan dibalik Pak, itu nuduh namanya ya. Berpikir, hindari pemikiran itu selalu negatif, itu hindari sekali. Jadi istinsak, salah satu fadilahnya kan nggak kena stroke. Dan yang jelas apalagi zaman corona, ternyata secara medis, cuman Islam yang ngajarkan ini Pak sebetulnya. Tapi diakui oleh ilmu kan. Cara membersihkan bakteri di rongga hidung adalah istinsak. Bukan masukin jari kita ke dalam hidung. Kan selama ini kan begini nih. Pantesan lubang hidungnya mekar kan gitu ya. Begini salah. Di tangan kita ada virus corona. Masuk dia ke dalam. Malah virusan kita kan. Ternyata bukan begini caranya. Tapi dihisap. Nah hikmahnya baru sekarang. Terungkap itu baru sekarang. Alangkah banyak hikmahnya. Sesuatu yang Nabi nggak jelaskan alasannya, tapi luar biasa fadilahnya. Subhanallah. Saya tambahkan hadis satu lagi.
Dari Imam Ali sama, dari Abdullah bin Abbas yang ini. Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah kata Nabi, aku telah dilarang oleh Allah. Jadi kalau dari Ali tadi, Ali dilarang Nabi. Sedangkan hadisnya yang ini, Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi bersabda, aku telah dilarang Allah. Ini larangan sumbernya dari Allah berarti kan? Aku telah dilarang oleh Allah an aqra'al Qur'ana, untuk membaca Al-Qur'an raki'an aw sajidan, dalam saat keadaan rukuk dan sujud. Sahih Muslim nomor 479, An-Nasa'i 1045, Abu Daud 876, Ibnu Majah 3899, Musnad Imam Ahmad 1903, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Baik, terakhir dari perkara sholat saja kita dihadapkan dengan khilafiyah. Dikatakan khilafiyah Pak karena semuanya benar, tidak ada yang salah, benar semua. Kita hanya diperkenankan mengamalkan yang paling kita yakini. Di sini kita dapat pelajaran, ternyata khilafiyah, beda pendapat ini sudah takdir dari Allah. Yang enggak boleh salah cara kita menyikapinya. Dulu ada sahabat yang membaca Al-Quran, langgamnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Maka Abdullah bin Mas'ud marah, hadzal muhdats wal bid'ah. Ini muhdas, ini bid'ah ini. Jadi dari zaman sahabat itu sudah ada juga Pak perdebatan bid'ah, muhdas itu sudah ada. Ini bid'ah. Kata si rajulun, ngapain gua bid'ah bahasanya? Ya lu, bahasa kitanya ngamalkan sesuatu yang enggak dicontohkan Nabi. Debat mereka. Tapi Nabi masih hidup Pak, itu syukurnya. Ngadulah sama Nabi. Begitu diadukan kepada Nabi, merah muka Nabi itu, merah. Lantas beliau bersabda, merah berarti enggak seneng kan, kesel gitu. Lantas beliau bersabda, kilakuma muhsinun, fala takhtalifu. Kalian berdua ini bagus semua. Tuh kan Pak, nggak ada yang disalahkan kan? Kamu Abdullah bin Mas'ud bagus, kamu juga si Fulan bagus, karena nggak disebut namanya dalam hadisnya. Kamu bagus semua. Fala takhtalifu, jangan suka berselisih, jangan suka berdebat, jangan suka berantem, amalkan semua. Rusaknya umat terdahulu gara-gara suka berselisih begini kata Nabi. Allahu Akbar. Selesai perkara. Atau begini Pak, kejadian Abdullah bin Mas'ud juga, sahabat Nabi yang agak sedikit keras lah, kan karakter beda-beda kan. Utsman bin Affan sedang berangkat haji ke Mekah. Waktu itu beliau sudah khalifah, Amirul Mukminin. Begitu habis wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan mabit di Mina. Mabit di Mina itu kan mengqashar sholat. Tapi Utsman ini menyempurnakan sholat. Riuh rendah sahabat. Khalifah Utsman sholatnya 4 rakaat zuhur sama asar. Enggak dikosor. Terdengar oleh Abdullah bin Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadzal muhdas, ini perkara bid'ah ini. Enggak sesuai dengan Nabi. Aku sholat bersama Nabi 2 rakaat di Mina. Aku sholat bersama Abu Bakar Umar 2 rakaat di Mina. Lu ngapa dia menyempurnakan zuhur dan asarnya? Saking keselnya dia. Nah ketiban sholat zuhur antah asar, hari berikutnya, Khalifah Utsman jadi imam. Nah Abdullah bin Mas'ud kan makmum. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk jadi imam Pak. Karena khalifahnya Utsman kan. Sholat zuhur 4 rakaat. Ibnu Mas'ud ngikut. Nah sahabat yang lain Noel. Kalau kayak cara kita. Katanya nggak mau ikut Utsman. Kemarin marah-marah tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bid'ah. Utsman nggak cocok sama Nabi. Jawabnya simpel banget tuh Abdullah bin Mas'ud. Al-khilafu syarr. Berselisih, berdebat itu jelek. Saya berbeda pendapat dengan khalifah, tapi saya memilih tidak menyelisihinya karena berselisih itu jelek. Allahu Akbar. Setidaknya walaupun beda pendapat menahan diri dari mengedepankan perselisihan, apalagi menghakimi, apalagi menyalahkan.
Tapi ada tabayun, Pak. Ditanya kepada Khalifah Utsman, ya Amirul Mukminin, ngapa Anda sholat di Mina 4 rakaat? Tidak cocok sama Nabi. Apa alasan Utsman? Saya haji ke Mekah. Di Mekah saya menikahi orang di Mekah. Itulah orang zaman dulu enaknya, Pak. Nikah itu yang penting maksimal 4, nggak ada yang ribut. Pak Haji Tobroni nikah, Pak. Waduh, ribut sebentar Lampung, yakin dah. Masuk koran jangan-jangan. Mantan wakil wali kota Bandar Lampung nikah lagi sama trio macan misalnya. Langsung viral nasional beritanya. Kalau zaman dulu mah enak-enak aja tuh. Ini kita bahas ini karena nggak ada ibu-ibu ya, Pak. Subhanallah. Enak-enak aja nikah di Mekah. Nah, bagi Utsman, dia tidak merasa musafir, tidak merasa ada uzur safar baginya. Karena dia menikahi orang Mekah. Maka dia akan menyempurnakan sholat sebagaimana orang mukim. Ijtihadnya sahabat. Sah-sah saja yang sedemikian rupa. Selama yang berijtihad orang yang punya kapasitas, yakni sahabat atau ulama, kan begitu. Nah, inilah kekayaan dalam khilafiyah. Dan terakhir saya katakan, saya sampaikan, apapun khilafnya, apapun beda pendapatnya, selama amal ya Pak, mengamalkan, ya umat Islam masuk surga semua. Allahumma amin. Tapi kalau nggak mengamalkan, nggak sholat, ya nggak bisa masuk surga lah. Yang satu sholat, satu nggak sholat, ya nggak bisa masuk surga kan? Karena waman rudat sholatuhu rudat sairu amaluh. Barang siapa yang ditolak sholatnya, ditolak amal yang lainnya. Makanya ada omongan begini, orang di kampung saya hebat, orang di kota ribut kunut subuh. Padahal sarjana semua, magister semua, doktor semua, pinter tapi ribut kunut. Tapi di kampung saya nggak ada lagi Pak yang ribut kunut. Padahal nggak sekolah, karena nggak sholat subuh lagi soalnya. Subhanallah. Saya pikir-pikir, oh iya juga ya. Ya nggak masalah ada yang kunut apa nggak kunut. Yang penting sholat subuh kan. Yang masalahnya ribut kunut enggak, subuh juga enggak. Nah ini yang masalah ini. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita tutup. Oh masih ada, silakan. Iya. Ya. Betul. Orang yang safar, yang memasuki udzur safar, yakni ayakuna marhalatain, perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah itu dihitung dari jarak, bukan waktu. Dihitung dari jarak, yakni 80 km. Kalau orang barat ngitungnya 48 mil. Kalau orang Indonesia nggak pakai mil, kita pakai kilometer. Yakni 80 km. Perjalanan 80 km masuk ke udzur syar'i, bolehnya mengqashar salat atau juga menjamak qashar salat. Kebolehan ini pilihannya ada di kita. Kalau kita ingin menjamak qashar silahkan, atau mengqashar silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kalau anggarannya ada di kita. Kadang-kadang enggak nyaman mengqashar Pak, karena waktunya longgar. Cuman silaturahim tempat keluarga misalnya. Kalau mau mengqashar sholat menjamaknya rasa-rasa kok pelit amat sama Allah, kan begitu. Silahkan sempurnakan. Tapi ada kalanya kita lebih baik memilih qashar. Ngurusin keluarga sakit di Jakarta, di rumah sakit, kan gupek tuh. Ada kalanya kita lebih baik memilih menjamak qashar sholat. Ini pilihannya ada di kita itu. Dan menjamak qashar sholat ini ulama sepakat 4 madhab. Lebih baik cari amannya begitu. Selama kita tinggal di tempat safar itu kurang dari 4 hari. Jadi 4 hari atau kurang. Bukan kurang dari 4 hari ya, 4 hari atau kurang. Jadi kalau kita sedang di Jakarta beraktivitas 4 hari, boleh mengqashar sholat. Boleh menjamak sholat. Tapi kalau lebih dari 4 hari, sempurnakan sholat. Walaupun kita boleh milih, tidak mengqasharnya, tapi menyempurnakannya saja. Kalau Imam Hambali 21 kali sholat. Kalau tinggal di satu tempat, kita 21 kali sholat ke bawah, itu boleh menjamak qashar sholat. Lebih dari itu, sempurnakan sholat. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bukan 21 hitungannya, tapi 4 hari. 20 sholat. Ya, sedikit tipis lah begitu. Makanya kalau ada orang yang main ke rumah kita, keluarga jauh,
bermalam di rumah kita 3 hari, misalnya, kemudian dia mengqashar sholat, nggak usah dimarahin. Karena itu masuk ke fatwa 4 madhab. Cuman boleh diomongin, lu malas amat sih. Udah masuk ke masjid aja kan enak, kan begitu. Jadi jangan kemudian sepenuhnya harus begitu. Karena memang kadang-kadang jiwa kita jadi kering ketika kurang sholatnya. Walaupun ada kebolehan udzur. Itulah mengapa Pak, ada madhab Syiah misalnya. Orang Syiah itu kalau dia lagi sibuk, sholatnya 3 waktu. Zuhur asar digabung. Maghrib isya digabung. Sholatnya 3 waktu. Karena dia ngedalil dari situ. Sahabat sampai 2 bulan berturut-turut menjamak qashar. Padahal alasannya kan karena dalam perjalanan ekspansi umat Islam, tapi tertahan di perkampungan yang terkena wabah. Tapi bukan corona, karena belum ada dulu. Mungkin wabah apa ya, taun, wabah taun sebagainya. Jadi alasan itu makanya dijamak qashar. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah maksimal 4 hari. Jadi demikian. Masih ada? Cukup ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dan kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis shalihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.